Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada. Ya, kali ini dengan tempat yang berbeda, bagaimana kita menjelaskan tentang kesadaran. Jadi kesadaran ini adalah rahasia atau sir. Maka di bagian tubuh kita ini ada empat komponen. Apa itu empat komponen itu? Ada tubuh, kemudian ada pikiran, kemudian ada perasaan, dengan ada kesadaran. Tentunya pikiran dengan kesadaran itu berbeda. Perasaan dengan kesadaran itu berbeda. Jadi kalau kesadaran itu lebih kepada mengamati. Kalau pikiran itu lebih kepada berpikir. Jadi kalau kita urut daripada tubuh itu, rasa tubuh itu atau rasa jasmani itu seperti begini nah. Merasakan gesekan, merasakan sentuhan semacam rumput atau batu. Nah, itu rasa-rasa jasmani. Atau manis, pahit, asin, kecut dan sebagainya, itu rasa jasmani. Nah, kemudian ada pikiran. Pikiran ini fungsinya untuk apa? Untuk berpikir. Pikiran ini fungsinya untuk berpikir. Nah, kemudian perasaan, untuk merasakan. Merasakan apa? Merasakan semacam gembira, merasakan penglihatan, merasakan pendengaran, merasakan berjalan. Nah, beda merasakan. Jadi merasakan rasa rindu, rasa benci, rasa iba, rasa kasihan, itu perasaan. Nah, kalau kesadaran beda lagi. Jadi kesadaran itu lebih tahap kepada mengamati atau menyaksikan kejadian tersebut. Contoh, saya menyadari atau saya mengamati mata saya sedang melihat. Saya menyadari napas saya sedang naik turun. Saya menyadari napas saya naik turun. Saya mengamati napas saya yang naik turun. Itu menyadari. Beda kalau merasakan. Kalau saya merasakan napas saya keluar masuk. Saya merasakan napas saya naik turun, itu dengan rasa, kerasa lubang hidung itu. Nah, beda dengan merasa melihat dengan menyadari melihat, atau menyadari atau mengamati kita sedang melihat. Jadi beda. Kalau kita sedang melihat, itu namanya tahap merasakan. Tapi kalau kita menyadari kita sedang melihat, mengamati kita sedang melihat, itu tahap dalam kesadaran. Jadi kesadaran inilah sir. Sir itu apa? Yang terdalam. Seperti lagunya Ariel Noah, yang terdalam. Jadi kesadaran ini adalah rahasia yang terdalam di dalam 4 komponen tubuh. Nah, kalau kita urutkan tubuh, hati, nyawa, rahasia, itu kesadaran. Jadi tubuh itu seperti rasa jasmani, kemudian hati itu rasa ruhani, kemudian nyawa itu rasa nurani, kemudian sir, nah itu rasa robbani. Jadi rasa robbani ini kesadaran. Kesadaran inilah yang mengamati. Maka ketika kita tarik daripada praktek kholwat Nur Muhammad yang kita biasa ini kan, jadi Muhammad Rasulullah, Allah tuh yang menyadari, yang mengamati, yang menyaksikan, sampai nyaksi gitu loh. Nah, itulah namanya kesadaran. Jadi ketika kita gabungkan, kita mau praktek daripada kesadaran itu, artinya mengamati kesadaran itu, kita coba gabungkan daripada kelima indera kita. Contoh, indera peraba. Kemudian ada namanya indera penglihat. Kemudian ada namanya indera pendengar. Ada namanya indera pencium, pengecap. Ada namanya indera pengrasa. Nah, kelima indera ini digabungkan, kita satu persatu. Nah, kita raba kan? Kita raba dengan kulit kita. Kita menyadari sedang meraba. Kita menyadari sedang meraba sesuatu. Nah, itu kesadaran. Kemudian kita menyadari kita sedang melihat. Kita menyadari kita sedang melihat, bukan kita melihat. Kalau di perasaan kita merasa melihat, tapi ini kita menyadari perasaan kita melihat. Nah, kita menyadari kita melihat. Nah, itu beda, mengamati. Nah, kemudian digabungkan lagi dengan kesadaran, digabungkan dengan penglihatan tadi, menyadari penglihatan, digabungkan dengan pendengaran, indera pendengar. Nah, setelah digabungkan dengan 2 indera itu, panca indera, maka kita gabungkan lagi sampai indera pencium,
sampai indera peraba, sampai indera perasa, maka itu namanya indera keenam. Gabungan daripada 5 indera tadi, jika diamati, jika disaksikan dengan seksama, maka itu namanya kesadaran, masuk di dalam tahap indera keenam. Nah, itulah yang biasa dipakai untuk menegakkan daripada rasa robbaniyah. Maka hadirin semulakan, jadi bagaimana kita semua itu mendapatkan sampai melatihnya secara berkala, secara konsisten dengan kesadaran itu. Karena hanya kesadaran itulah yang mampu untuk membaca situasi. Kalau kita tertahan di perasaan, maka kita itu gampang marah, kita gampang benci, kita gampang dendam. Nah, tapi kalau kita di kesadaran tidak. Jadi ibarat kesadaran itu seperti ini. Nah, kita itu ibarat pelatih bola. Nah, kita bukan pemain. Nah, kita bukan yang memainkan bola di lapangan, tidak. Tapi kita menyadari, kita mengamati saja sebagai pelatih. Bukan kita yang masuk dalam tendang bola, tidak. Nah, itu mengamati atau kesadaran. Kita hanya sebagai penyaksi saja, mengamati perasaan itu bekerja. Jadi seperti tadi kita nonton bioskop juga. Jangan masuk di bioskop. Jangan masuk di bioskop, tapi jadi penonton saja. Jadi penonton teater, jangan jadi pemain bioskop. Kalau kita jadi pemain bioskop, sibuklah kita berperasaan, sibuklah kita berpikir, dan sebagainya. Jadi hadirin semulakan, bagaimana kita di dalam tubuh kita ini, ada 4 komponen tadi, ada tubuh, kemudian ada pikiran kita, kemudian perasaan, dan kesadaran. Nah, kita ini harus melebur kepada kesadaran. Wajib. Karena kalau tidak melebur kepada kesadaran, ya itu tadi, berarti kita tertahan, terhijab. Jadi itulah yang dimaksud menyelam kepada diri. Diri yang mana? Diri yang kesadaran. Terus apakah kita itu yang kesadaran? Tidak. Kesadaran itu adalah zat mutlak. Mutlak. Bukan kita. Cuma kita disuruh untuk menyelam. Masuklah. Carilah aku ke dalam dirimu. Carilah sedalam-dalamnya. Nah, kemudian dari statement atau terminal-terminal tubuh kepikiran, itu banyak sekali godaannya. Banyak sekali. Terminal-terminal itu banyak hijabnya. Kemudian masuk lagi daripada pikiran ke perasaan, masuk lagi ke rasa. Itu banyak lagi hijabnya. Kemudian setelah masuk ke rasa, perasaan masuk lagi, menyelam lagi ke dalam lautan, sampai menemukan mutiara. Apa mutiara? Kesadaran. Jadi kesadaran itulah mutiara yang paling terpendam di dalam dasar lautan diri. Itulah diri sebenar-benarnya diri. Jadi kalau kita mampu masuk ke dalam lautan kesadaran itu, maka hanya sebagai penyaksi, bukan sebagai pembenci, bukan sebagai pendendam, bukan sebagai pemarah. Tapi kita hanya menyaksikan marah. Kita hanya menyaksikan rasa itu bekerja. Kita hanya menyaksikan pikiran. Bukan kita yang berpikir, bukan kita yang merasakan. Kita hanya mengamati perasaan. Kita hanya mengamati pikiran. Kita hanya mengamati tubuh bekerja. Ini nah, tangan. Nah, kita hanya mengamati tangan, bukan kita yang tangan. Coba cari, yang mana aku di situ? Tangan kah? Ini tanganku. Kepala, ini kepalaku. Ini dada, dadaku. Yang mana aku? Ini rambut, rambutku. Mata, mataku. Akunya yang mana? Cari ke dalam. Masuk lagi ke dalam, terus ke dalam. Sampai melebur. Aku tuh bukan akunya kita, tapi akunya siapa? Akunya Al-Haq. Bukan kita mengaku, bukan. Tapi itu memang seperti itu adanya. Ana Al-Haq. Bukan aku, bukan akunya kita loh ya. Bukan akunya tubuh, bukan akunya hati, bukan akunya pikiran, bukan akunya perasaan, tapi akunya kesadaran. Nah, akunya kesadaran itu bukan kita. Itulah zat mutlak, Al-Haq. Al-Haq itu adalah kebenaran. Al-Haq itu adalah kebenaran mutlak. Itulah rahasia yang ingin dicari oleh para pelaku atau pejalan-pejalan spiritual, yang dimana Nusantara sekarang sangat jauh daripada kebangkitan-kebangkitan spiritual. Karena kenapa? Orang-orang hanya ingin merasakan keindahan tubuhnya, ingin merasakan daripada rasa-rasa jasmania, ingin merasakan
pikirannya itu diinikan, pikirannya itu diikuti terus menerus, perasaannya juga diikuti terus menerus. Sehingga apa? Inilah budak hawa nafsu sebenarnya. Ini secara syariat, secara kenyataan begitu. Jadi kita menjadi budak daripada hawa nafsu atau budak daripada syaitan. Setannya ya kita. Yang mana? Pikiran, perasaan. Nah, itulah yang menyiksa orang-orang di muka bumi ini ketika dia tidak punya kesadaran spiritual. Maka kebangkitan-kebangkitan spiritual Nusantara itu harus dimulai daripada diri kita masing-masing. Yang dimana semua ini akan bangkit sesuai dengan masanya. Kalau bukan di zaman kita, anak cucu kita. Marilah kita, ayo sama-sama berjalan, ya. Jangan saling mencaci, jangan saling memaki. Bagaimana kita bersatu padu di dalam kejayaan negeri Nusantara dan Asia Tenggara. Kita sangat kaya. Alam kita sangat kaya. Lihatlah pemandangan-pemandangan. Jadi bagaimana kita menyadari daripada alam-alam ini. Alam ini semuanya palsu, khoyal, majazi. Alam ini semua kelihatannya ada, tapi pada hakikatnya hanya bayangan. Maka ini ibaratkan batang tubuh kita. Batang tubuh ini yang nampak ini. Maka di balik di balik alam semesta ini ada 4 unsur. Api, angin, air, tanah. Itu ibarat daripada hati kita, asma. Nah, di balik daripada hati, di balik daripada asma itu api, angin, air, tanah, itu ada namanya nyawa atau ruh Muhammad. Nah, coba di balik angin, di balik napas ini, itu ada ruh Muhammad. Halusnya napas. Nah, itu sifatnya Allah. Kalau kita kepada nyawa, itu kalau kepada alam semesta, itu nyawanya alam semesta, siapa? Itu Ahmad. Itulah yang menggerakkan angin, Nur Muhammad. Jadi balik daripada Nur Muhammad itu apa? Itu zat mutlak, zat al-haq, yang maha suci, yang maha ruang, yang tak terbatas. Disitulah kita melebur. Maka kepada diri kita itu ada di dalam pusar, di tubuh yang diam. Di tubuh yang kosong itulah kita harus mati. Jadi mudah-mudahan kita harapkan semua, ya, kita doakan semua, mudah-mudahan yang menonton semua cepat mati. Maksudnya mati itu mati sebelum mati. Al-mautu qoblal antal maut. Mati sebelum mati. Jadi mati maknawi maksudnya. Jadi semoga orang-orang yang menonton ini cepat mati, maksudnya itu bukan mati ini ya, mati maknawi gitu loh. Nah, maka jangan kaget yang dimana kita semua dalam perjalanan kita, para salik, para muridun atau para pejalan spiritual, untuk menyelami dirinya sendiri, bukan untuk membaca orang. Jadi belajar spiritual itu bukan untuk membaca orang, tapi membaca dirimu. Masuklah ke dalam dirimu. Di dalam dirimu, apakah kamu tidak melihat? Maka di dalam diri itu sebenarnya bukan di dalam diri kita deh sebenarnya, tapi kedudukan itu ada di dalam, ada di luar. Cuma kedudukannya ada pada diri, yaitu di tengah pusar di dalam tubuh yang diam. Maka disitulah kedudukan maha suci. Karena itu kenapa sebelum adanya alam semesta atau sebelum adanya batang tubuh kita, bahkan sebelum adanya Nur Muhammad itu Roh Kudus ada. Roh Kudus itu zat mutlak. Zat mutlak itu tidak goyang-goyang, tidak berhenti terus bergoyang, tidak bergerak-gerak, tidak bergerak terus diam, tidak. Jadi Allah Ta'ala itu tidak diam terus bergerak, dan tidak bergerak terus diam. Diam sediam-diamnya. Kenapa? Kalaulah berdiam lalu bergerak, kiamat dunia. Kalaulah bergerak lalu berdiam, berarti Allah tidak bako. Nah, itulah zat mutlak. Nah, maka itulah yang dikatakan zat maha suci. Maka itulah yang disalahgunakan ya, bagi para pelaku yang tidak bertanggung jawab. Nah, menyalahgunakan itu dengan menjual zat maha suci.
Menjualnya maksudnya bagaimana? Dia itu tidak mau lagi menjalankan. Semua itu, ini jalan-jalan ini itu semua untuk mendapatkan zat maha suci, untuk melebur kepada situ. Nah, itu namanya kaum Jabariyah namanya. Ya, kalau kaum Jabariyah itu menafikan sifat. Nah, kaum-kaum seperti inilah yang kaum-kaum yang keliru. Bukan jalan yang lurus namanya, jalan yang bengkok-bengkok. Nah, seperti saya ini, jalanku bengkok-bengkok sudah. Nah, itu jalan bengkok-bengkok. Maka hadirin semulakan, mudah-mudahan kita semua bisa untuk masuk lagi ke dalam kesadaran, melebur kepada kesadaran, dan kita tidak mengaku sebagai kesadaran. Karena yang kesadaran itu adalah al-haq. Itu milik hak, milik maha suci sendiri, milik sang maha hidup sendiri. Bagaimana hadirin semulakan, kita sama-sama dalam mengajak diri kita pribadi, mengajak saudara-saudara kita, terutama anak istri kita anak istri kita, kemudian cucu-cucu kita, mudah-mudahan bisa dalam menyelaraskan atau melanjutkan perjuangan-perjuangan generasi-generasi para leluhur. Ingatlah para leluhur kita dulu apa? Tidak pernah tidak memikirkan anak cucunya. Sampai-sampai menanam pohon kelapa itu sampai bertahun-tahun baru tumbuh itu. Menanam pohon cengkeh untuk apa? Untuk anaknya, untuk cucunya, padahal dia tidak terima. Nah, itulah leluhur-leluhur kita. Jadi bagaimana kita semua hadirin semulakan, marilah bekerja sama. Dari kemarin kita menegaskan bahwa kita semua harus bersatu. Siapapun manusianya, siapapun, tidak perlu fanatik suku lah, bangsa lah, apalah. Mari kita sama-sama lah berjalan kan, dalam kesadaran, jalani jalan masing-masing, pelaku spiritual masing-masing, jalan masing-masing, tanpa menyalahkan. Jadi begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.